Monster ini adalah monster laut kesayangan dari Dewa Poseidon. Monster ini sangat ganas dan mampu berenang dengan cepat saat memburu mangsanya. Kalau digambarkan, monster ini mirip dengan dinosaurus laut di zaman purbakala. Monster ini adalah Cetus, sang penjaga kerajaan laut Dewa Poseidon. Monster Cetus dapat kita jumpai dalam kisah tentang pahlawan Yunani yang terkenal, yaitu Perseus dan Hercules. Baiklah mitologer, inilah cerita tentang Cetus, makhluk laut raksasa dari mitologi Yunani. Dalam bahasa kuno, Cetus berarti monster laut yang sangat besar. Ada beragam argumen mengenai gambaran monster Cetus. Ada yang menggambarkan Cetus sebagai ular laut yang sangat besar. Ada juga yang menggambarkan Cetus sebagai monster laut berkepala babi hutan dan bertubuh paus. Ada juga yang menceritakan monster Cetus memiliki tubuh raksasa dengan kepala sepanjang 12 meter. Tingginya sebesar gajah dan mempunyai duri-duri yang tajam sebesar tangan manusia. Kalau ditinjau dari ilmu pengetahuan modern, kemungkinan Cetus adalah sejenis dinosaurus laut seperti Mosasaurus atau Thalassomedon. Cetus merupakan monster penjaga kerajaan laut Poseidon. Saat dia menemukan ada makhluk asing yang mendekat atau manusia mendekat ke kerajaan laut, pasti langsung dimangsa oleh Cetus. Selain itu, Cetus juga menjadi kendaraan tempur bagi Dewa Poseidon saat berperang. Dalam keadaan damai, Cetus bertugas untuk menjaga Nereid, istri dari Dewa Poseidon, saat jalan-jalan keluar dari istana. Cetus terkenal ganas dan tak kenal ampun. Saat musuh datang mendekat, dengan cepat Cetus langsung memakan musuhnya hidup-hidup. Kisah Cetus yang terkenal adalah saat Cetus dikirim Dewa Poseidon untuk menghukum Ratu Ethiopia yang mengolok-olok istrinya Dewa Poseidon. Sebagai hukumannya, anak dari Ratu Ethiopia yang bernama Andromeda harus dijadikan tumbal makanan untuk Cetus. Namun saat Cetus mau memakan Andromeda, dari langit datanglah seorang pahlawan mendunggangi kuda terbang menolong Andromeda. Pahlawan ini bernama Perseus. Saat itu Perseus dalam perjalanan pulang setelah berhasil menuntaskan misinya membunuh Medusa. Dalam pertarungan yang sengit ini, Cetus kalah secara dramatis di tangan Perseus. Cetus terkena jurus pandangan batu dari kepala Medusa yang dibawa oleh Perseus. Saat melihat kepala Medusa, dalam sekejap monster Cetus berubah menjadi batu dan dia langsung mati. Dalam kisah lain, monster Cetus muncul saat Dewa Poseidon marah karena Raja Laomedon dari Troy tidak membayar upah yang disepakati ketika meminta Dewa Poseidon dan Dewa Apollo untuk membangun tembok Troy. Dalam kisah ini, Dewa Apollo mengirim wabah penyakit dan Dewa Poseidon mengirim Cetus untuk menghukum Raja Laomedon. Hukuman ini akan dihentikan jika Raja Laomedon bersedia menjadikan putrinya yang bernama Hesione sebagai kurban untuk dijadikan makanan monster Cetus. Saat monster Cetus tiba untuk memakan Hesione, tiba-tiba saja datang pahlawan Yunani bernama Hercules datang menyelamatkan Hesione. Dalam kisah ini, Hercules kebetulan lewat setelah berhasil menuntaskan misi melawan suku Amazon. Raja menjanjikan akan memberikan Hercules hadiah berupa kuda pemberian dari Zeus. Kuda ini didapat Raja Laomedon dari Zeus saat anaknya yang bernama Ganymede diminta Zeus menjadi pelayannya di Gunung Olympus. Hercules setuju dengan syarat yang diajukan oleh Raja Laomedon. Saat menghadapi monster Cetus, Hercules sempat dimakan hidup-hidup
dan masuk ke dalam perut monster Cetus. Karena perut Cetus sangat besar, Hercules masih hidup di dalamnya. Dengan sigap, Hercules menghunus pedangnya dan memotong lambung dan organ dalam dari monster Cetus. Seketika itu, monster Cetus langsung berteriak kesakitan dan tak lama kemudian monster Cetus mati karena kehilangan banyak darah. Setelah itu, Hercules muncul dari perut monster Cetus yang disobek dari dalam. Dan berakhirlah cerita tentang monster Cetus dari mitologi Yunani. Dari cerita ini saya terpikir kalau hewan purba yang kita kenal sebagai dinosaurus kemungkinan masih hidup saat kebudayaan Yunani kuno ini berlangsung. Maka tidak heran ada banyak hewan mitologi yang sangat fantastis muncul di berbagai kisah mitologi Yunani. Baiklah mitologer, sepertinya sampai di sini dulu cerita mitologi kali ini. Terima kasih sudah menonton, jumpa lagi di cerita mitologi selanjutnya. Saya Wahyu, undur diri, until next time dan bye-bye.